Hai 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 semuanya. Kalian pengen belajar tapi mager? Sini deh, ikut aku. Kita belajar sedikit tentang matematika hanya dengan menonton video ini sampai akhir. Langsung aja ya teman-teman, kita akan menyelesaikan contoh soal yang ada pada layar. Pada soal tersebut, kita diminta untuk menentukan nilai dari 1/1 kali 2, tambah 1/2 kali 3, tambah 1/3 kali 4, tambah hingga tambah 1/9 kali 10. Seperti pada gambar, hasilnya dapat kita peroleh dengan pola bilangan dan operasi hitung pecahan. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya. Masing-masing dari pecahan tersebut bisa kita ubah menggunakan 1 per A min 1 per B sama dengan B min A per AB. Menjadi sebagai berikut. Setelah kita memperoleh nilai-nilai tersebut, kita substitusikan nilai-nilai tersebut. Dari bentuk awal yang 1/1 kali 2, tambah 1/2 kali 3, tambah 1/3 kali 4, tambah hingga tambah 1/9 kali 10, menjadi selanjutnya kita operasikan dan diperoleh hasil 1/1 min 1/10. Kemudian kembali dengan menggunakan 1 per A min 1 per B sama dengan B min A per A menjadi 10 min 1 per 1 kali 10 dan diperoleh hasil 9/10. Jadi nilai dari 1/1 kali 2 tambah 1/2 kali 3 tambah 1/3 kali 4 tambah hingga tambah 1/9 kali 10 adalah 9/10. Hai. Nah, kali ini kita akan bahas soal tentang bentuk akar. Nah, dalam soal tersebut ada bentuk akar yaitu akar 3x tambah akar 3x tambah akar 3x tambah akar 3x tambah seterusnya sama dengan 15. Nilai x adalah A 242, B 75, C 70, D 45, dan E 5. Nah, kalau kalian bertemu soal seperti ini, jangan langsung di skip karena caranya mudah kok. Nah, kita lanjut ke pembahasan ya. Caranya adalah yang pertama dikuadratkan kedua sisinya. Jadi akar 3x tambah akar 3x tambah akar 3x tambah akar 3x tambah dan seterusnya dikuadratkan sama dengan 15 kuadrat. Lalu hasilnya 3x tambah akar 3x tambah akar 3x tambah akar 3x tambah akar 3x tambah dan seterusnya sama dengan 225. Dengan substitusikan akar 3x tambah akar 3x tambah akar 3x tambah akar 3x tambah dan seterusnya sama dengan 15 ke persamaan pertama, maka 3x plus 15 sama dengan 225. 3x sama dengan 225 dikurangi 15. 3x sama dengan 210 dan x sama dengan 70. Sekian, terima kasih. Hai, ketemu lagi di Math Club, tempat bahas soal Olimpiade. Nah, kalau kalian ketemu soal kayak gini, jangan di skip dulu ya. Ini aslinya gampang kok. Jadi caranya kita ingat dulu sifat bilangan berpangkat A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Lalu kita tinggal operasikan bilangan-bilangan tadi hingga menjadi bilangan yang lebih sederhana. Mudah bukan? Selamat mencoba. Halo adik-adik, yuk kita coba mengerjakan latihan soal tentang konversi suhu. Suhu suatu zat adalah 25 derajat Celcius. Jika diukur menggunakan termometer skala Fahrenheit, maka suhu yang dihasilkan adalah... Sebelum kita mengerjakan soal, kita review materi terlebih dahulu. Umumnya, skala termometer yang digunakan yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, di mana keempat skala termometer tersebut memiliki batas atas dan batas bawah. Batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih, sedangkan batas bawahnya ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin memiliki batas atas dan juga batas bawah yang berbeda-beda. Celcius memiliki batas atas 100 dan batas bawahnya 0. Reaumur batas atasnya 80, batas bawahnya 0.
Fahrenheit batas atasnya 212, batas bawahnya 32. Kelvin batas atasnya 373 dan batas bawahnya 273. Dari sini kita dapat menuliskan skalanya. Kita dapat melihat skalanya berbeda-beda. Dapat kita tuliskan sebagai perbandingan Celcius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, Kelvin 100. Atau dapat kita sederhanakan menjadi 5:4:9:5. Oke, kita kerjakan soal. Ingat, yang dicari dijadikan pembilang, sedangkan yang diketahui dijadikan penyebut. Mengapa di situ saya tuliskan Fahrenheit dikurangi 32? Karena batas bawah dari Fahrenheit bukanlah 0 tetapi 32. Jadi untuk mencari Fahrenheit kita kurangi 32. Lalu karena kita mencari Fahrenheit, maka kita kalikan kedua ruas dengan Celcius agar Celcius hilang di ruas kiri. Celcius tadi 25, jadi 9/5 dikali 25. 25 dapat kita cancel dengan 5. Jadi 9 kali 5 sama dengan 45. Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 45. Fahrenheit sama dengan 45 ditambah 32. Fahrenheit sama dengan 77. Udah, gitu doang. Mudah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal tentang kombinasi. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, saya akan mengingatkan kembali materi tentang aturan kombinasi yang berlaku apabila ada R unsur akan diambil dari N unsur yang tersedia. Jadi rumus yang akan kita gunakan nanti adalah sebagai berikut. Nah, dalam perhitungan kombinasi itu adalah N faktorial per N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Di dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Seorang anak mengambil 3 kelereng dari kantong tersebut. Jadi ceritanya di sini ada 5 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Kemudian diambil 3 kelereng dari kantong tersebut. Hitunglah P banyak cara terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Q banyak cara terambilnya 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi dalam soal tersebut kita akan menggunakan perkalian. Yang pertama kita mencari banyaknya kejadian yang mungkin terjadi ya. Jadi untuk soal tersebut kita mencari N dari terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Begitu juga dengan Q. Kita mencari N dari terambilnya 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru dengan menggunakan rumus kombinasi. Perhatikan P, banyak cara terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Nah, di sini tersedia 5 buah kelereng merah dan akan diambil 2 kelereng merah. Jadi 5 kombinasi 2. Karena kejadiannya bersamaan dengan terambilnya kelereng biru, maka kejadian ini nanti akan kita kalikan dengan kejadian terambilnya kelereng biru. 1 kelereng biru dari 3 kelereng biru yang tersedia. Jadi 3 kombinasi 1. Begitu juga dengan yang Q. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, di sini kita memperoleh bahwa hasil dari P sama dengan 30, Q sama dengan 15, sehingga P lebih besar dari Q. Sehingga hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan adalah A. P lebih besar dari Q. Sekian, terima kasih. Hai pejuang SNBT 2023, masih pada semangat belajar kan? Yuk kita latihan soal pengetahuan kuantitatif. Nah, kakak punya soal nih, yaitu nilai yang memenuhi persamaan dari akar 7 dikali akar 7 dikali akar 7 dan seterusnya sama dengan N adalah. Wah, kelihatannya soal ini rumit ya, padahal kita bisa dengan mudah mengerjakannya loh. Nah,
Untuk mengerjakannya, kita dapat menguadratkan kedua ruas sehingga akar 7 dikali akar 7 dikali akar 7 kuadrat dan seterusnya kuadrat sama dengan n kuadrat. Nah, maka kita mendapatkan persamaan 7 dikali akar 7 dikali akar 7 dan seterusnya sama dengan n kuadrat. Kita namakan persamaan ini yaitu persamaan 1. Kemudian kita substitusikan akar 7 dikali akar 7 dikali akar 7 dan seterusnya sama dengan n ke dalam persamaan 1. Sehingga kita dapatkan 7n sama dengan n kuadrat. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan n kuadrat. Sehingga n kuadrat dikurangi 7n sama dengan 0. Kemudian n kuadrat dikurangi 7n sama dengan 0 kita faktorkan menjadi n dalam kurung n min 7 sama dengan 0. Maka kita dapat n sama dengan 0 atau n sama dengan 7. Maka n yang memenuhi adalah n sama dengan 7. Wah, mudah kan? Jangan lupa untuk terus berlatih.